daerah ini. 0 kurang dari Y2 kurang dari 1 ya. Nah, jadi untuk keseluruhannya FKP marginal bagi Y2 adalah FY2 sama dengan Y2 plus 1 untuk min 1 kurang dari Y2 kurang sama dengan 0 ya. Ini tadi. Kemudian 1 min Y2 ini untuk 0 kurang dari Y2 kurang dari 1 dan 0 untuk Y2 lainnya. Seperti itu ya. Jadi setelah dapat FKP bersamanya untuk pembacak Y1, Y2 hasil transformasi, maka kita juga mencari FKP marginalnya untuk pengubah acak hasil transformasi. Nah, dari sini kita bisa buktikan benar nggak ini FKP. Nah, bisa juga dibuktikan seperti ini ya. Benar nggak ini FKP? Nah, bagaimana membuktikannya bahwa ini FKP? Syaratnya apa? Syaratnya nanti integralnya ini ya, integral ini semua itu sama dengan 1 dan lebih besar dari FY-nya lebih besar dari FY 2-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Ini juga bisa dibuktikan bahwa ini FKP ya. FKP bersama. Nah, dari sini kita juga bisa menentukan ekspektasi dari Y1 ya. Ekspektasi dari Y2 ya. Dari marginal tadi ya. Kalau ini kita bisa menentukan ekspektasi dari Y1, Y2. Kemudian kovarian dari Y1, Y2. Kemudian bisa juga menentukan korelasi ya. Core dari Y1, Y2 seperti yang Bu bahas kemarin ya dalam review ya, pendahuluan ya. Nah, atau biasanya juga dinotasikan dengan rho. Ini koragam ini biasanya dinotasikan dengan sigma. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjutkan. Berarti udah paham ya. Nah, kita lanjutkan ke habis baterai ntar ya. Oke, coba kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Jadi kalau sudah tahu basicnya mencari mencari pembacak dari FKP bersama ya, dari pembacak transformasi ganda 2, maka kita apapun bentuk fungsinya akan bisa. Nah, di sini misalkan pembacak X itu continue dengan FKP sebagai berikut. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Nah, ada dua pembacak X1 dan X2 yang merupakan sampel acak ya, bebas dan identik yang diambil dari FKP ini ya.
Jadi ini katakanlah populasinya itu distribusi dari pupuk acaknya seperti ini, kemudian diambil contoh acak, ada 2 contoh atau sampel acak dari populasi ini ya, yang berarti juga X1 dan X2-nya mempunyai distribusi seperti ini. Karena dia bebas dan identik, maka Fx1 berarti Fx1 juga E pangkat min X1 ya, Fx2 juga E pangkat min X2. Untuk X1 lebih besar dari sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita transformasi. Transformasi menjadi Y sama dengan X1 per X1 plus X2. Nah, sebelum kita mencari FKP bersama untuk Y, ya, kita harus bisa FKP untuk hasil transformasinya. Wah, udah jam ini. Maka kita mencari dulu FKP bersama untuk X1 dan X2. Nah, karena dia berasal dari merupakan contoh acak yang bebas dan identik dari distribusi ini, maka FKP masing-masingnya tadi udah Ibu bilang ya, FKP masing-masingnya berarti X1 ya. X1 gitu ya. Sama dengan E pangkat X1. Untuk apa? Untuk X1 besar sama dengan 0. Kemudian Fx2 sama ya, karena dia bebas dan identik, jadi Fx2 juga. Jadi X2-nya bisa nggak usah ditulis, nggak apa-apa ini ya, yang 2 bawahnya ini. Sama dengan E pangkat min X2. Untuk X2 lebih besar dari 0. Nah, kita cari FKP bersama dulu dari X1 dan X2. Karena dia bebas dan identik, maka FKP bersamanya adalah sama juga dengan hasil perkalian dari masing-masing FKP-nya itu. Jadi F X1 sebelum ke sini ya, dikali dengan F X2. Kita masukkan Fx1 tadi ini E pangkat min X1, kemudian Fx2 E pangkat min X2. Nah, ingat perkalian dari eksponen berarti sama juga dengan eksponen berpangkat penjumlahan dari pangkat-pangkatnya ya. Jadi F min X1 plus X1. Untuk X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kan dia ingin ditentukan FKP dari Y saja gitu ya. Tapi X1 per X1 plus X2. Nah, harus ada perubahan acak yang ini ya, hasil transformasinya. Misalnya ini misalnya Y1. Nah, Y1 itu kemudian ada Y2. Supaya transformasinya dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2.
Jadi perlu didefinisikan satu peubah acak lain agar transformasi terjadi dari ruang berdimensi 2 ya ke ruang berdimensi 2 juga. Jadi ganda 2 ke ganda 2. Nggak bisa dari ganda 2 ke 1 aja ya. Jadi misalkan ada peubah lain Z ya. Z itu adalah X1 plus X2. Sehingga diperoleh sepasang transformasi yaitu Y sama dengan X1 per X1 plus 2 dan Z sama dengan nilai Z sama dengan X1 plus X2. Transformasi ini bersifat satu-satu untuk seluruh daerah fungsi. Karena E pangkat min X1, E pangkat min X2, E pangkat min X1, X2. Ini merupakan transformasi satu-satu. Untuk X lebih besar dari X1 lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi tadi Y sama dengan X1 per X1 plus X2, dan Z sama dengan X1 plus X2. Kita berarti berikutnya cari apa? Cari GY-1 ya. Jadi cari X1 yang merupakan GY-1. GY-1 dan X2 merupakan G-1 untuk Z. Nah, dari persamaan ini ya, X1 sama dengan YZ. Oh ya, YZ dari mana? X1 itu kan sama dengan ini ya. Berarti X1 itu sama dengan Y dikali X1 plus X2. Nah, karena X1 plus X2 sama dengan Z, jadi sama dengan X1 ya. Jadi X1 sama dengan YZ. Nah, X2 sama dengan, dari sini berarti X1 sama dengan YZ, kemudian X2 sama dengan 1 min YZ. Nah, dari mana? Dari sini X1 berarti X2-nya apa? Berarti kan di sini. Kita kalikan ke sini ya. X1Y plus X2Y sama dengan Y. Jadi X2Y sama dengan apa? Sama dengan Y min X1Y. Nah, kemudian berarti X2 sama dengan Y min X1Y per Y. Nah, iya, jadi 1 min X1. 1 min X1. 1 min X1, kemudian X1 itu tadi apa? YZ ya. Sama dengan 1 min YZ ya.
1 min YZ. Oh, dari sini aja kali ya. X2 sama dengan 1 min YZ. Tadi sini YZ itu adalah X2 sama dengan Z min X1 ya. Kemudian X1 apa? Z min Y Z ya. Sama dengan 1 min Y Z ya. Jadi ke sini ya. Pakai yang Z-nya ya. Untuk Y X2.